Assalamualaikum Bu Tresmi. Waalaikumsalam Pak Pandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sebaliknya kabar Pak Pandi bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik juga. Oh ya, sebelum kita melakukan koci sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Dalam proses koci, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, yang saya ingin kembangkan Pak ya, di situ ada mendengar aktif, kemudian present atau kehadiran full, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak. Terus kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Secara spesifik saya ingin mengembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses koci hari ini? Indikatornya yaitu ketika koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi Pak, seperti itu. Oh, demikian dulu Bu ya untuk observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan koci bersama kocinya. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu Tuti? Alhamdulillah baik, Bu. Dengar-dengar ada yang akan Ibu ceritakan ya kepada saya. Iya, Bu, ada sedikit masalah tentang apakah Ibu punya waktu 20-30 menit? Oh iya Bu, ada, silahkan. Begini, Bu, saya mempunyai permasalahan di sekolah saya, Bu. Saya lihat-lihat teman-teman saya hanya menggunakan metode ceramah yang dari tahun ke tahun itu aja yang dilakukan, Bu. Saya ingin melakukan perubahan, Bu. Oh, saya bisa garis bawahi kalau permasalahan Ibu itu terkait dengan rekan-rekan sejawat Ibu yang dalam proses pembelajaran kurang bervariatif ya Bu. Ya begitu, Bu, kurang menggunakan media dan modul pembelajaran yang tidak bervariatif, Bu, tidak berubah, itu aja. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu Tuti harapkan? Begini, Bu, saya ingin ingin perubahan di sekolah saya ini. Saya ingin teman saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Oh begitu. Tadi Bu Tuti mengharapkan ada perubahannya dari rekan-rekannya. Perubahan seperti apa yang Ibu Tuti harapkan ya dari rekan-rekan sejawatnya? Perubahan yang ingin saya harapkan, Ibu, dalam proses pembelajaran saya ingin mereka menggunakan media pembelajaran yang interaktif lagi. Kira-kira media interaktif yang bagaimana yang Ibu Tuti harapkan? Yang saya harapkan yaitu, kita ketahui ya Bu, sekarang sudah zamannya teknologi yang canggih di mana menggunakan media pembelajaran yang interaktif, misalnya menggunakan quizzes, puzzle marker atau word paper, seperti itu, Bu. Oh ya, betul sekali apa yang Ibu Tuti sampaikan tadi. Jadi model-model pembelajaran interaktif itu sangat diperlukan di sekolah. Kira-kira dari level 1 sampai 10 sekolah Ibu sekarang berada di level mana ya Bu? Kalau sekarang, Bu, kita ketahui di sekolah saya banyak guru senior, sehingga kalau dilihat dari levelnya sekarang mungkin ada di level 5, Bu. Oh, di level 5. Jadi menurut Ibu di level berapa yang akan Ibu tingkatkan agar terlihat bahwa sekolah Ibu sudah menggunakan metode atau model-model media interaktif, Bu? Mungkin dari level 5 ke level 8, Bu. Karena kita ketahui guru di sekolah saya kan banyak yang senior, jadi untuk dari level 5 ke level 10 itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan, Bu. Dilihat dari level 5, Ibu akan meningkatkannya ke level 8. Nah, usaha-usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu harapkan itu?
Ya Bu, yang saya ingin capai itu, yang saya ingin lakukan Bu, sebenarnya masih memikirkan ya Bu, tetapi saya ingin merencanakan untuk mentoring ataupun kolaborasi antara teman saya yang lebih ahli lagi Bu. Oh, mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira apakah masih ada strategi yang akan Ibu terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan sejawat Ibu pun bisa merasa nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin ada ya Bu, seperti saya akan dulu pertama-tama saya akan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah untuk mengadakan semacam workshop Bu, atau pendampingan itu yang disetujui oleh kepala sekolah Bu. Oh, jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan workshop. Nah, dari ketiga rencana yang Ibu ungkapkan ini, yang mana yang akan Ibu lakukan yang membuat Ibu merasa nyaman? Yang menurut saya Bu, yang lebih nyaman itu mungkin mentoring ya Bu, karena kita ketahui kalau semacam workshop itu membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, sehingga saya memilih untuk mentoring karena karena saya dapat membantu teman saya Bu, seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu memilih kegiatan mentoring ya Bu. Nah, dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira bantuan siapa yang akan Ibu perlukan di sini? Di sini saya akan meminta bantuan kepada teman saya Bu. Kebetulan teman saya ada yang ahli dalam IT, namanya Pak Rizal. Mungkin Pak Rizal dengan Bu Marlina Bu akan membantu saya dalam mentoring ini Bu. Oh, jadi Ibu akan melakukan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Ibu ya Bu. Kira-kira kapan kegiatan ini akan Ibu lakukan ya? Mungkin minggu depan ya Bu, rencananya kami akan mengadakan mentoring dengan teman saya. Saya akan laksanakan minggu depan Bu. Begitu rencananya Bu. Apa kira-kira indikator keberhasilan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan ini? Indikator keberhasilan yang saya lakukan ini Bu, semoga teman saya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Contohnya seperti tadi yang saya katakan Bu, yang menggunakan krisis Bu. Dari percakapan ini, apa yang Ibu Tuti dapatkan? Yang saya dapatkan pada percakapan ini Bu, bagaimana di sekolah saya melakukan perubahan dengan adanya mentoring Bu. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran terkait perubahan yang akan Ibu lakukan terhadap rekan-rekan sejawat Ibu. Saya tidak sabar untuk menunggu kabar selanjutnya terkait kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan. Saya berdoa semoga kegiatan mentoring Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan dengan mendengar keluh kesah saya. Ini sangat bermanfaat. Semoga di sekolah saya akan mengalami perubahan. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan. Ya, amin. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Tuti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu Tresmi sudah melakukan kos dengan Ibu Astuti. Alhamdulillah sudah Pak. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi ya Pak, saya berusaha menuntun coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Oh begitu Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Ya, amin Pak. Terima kasih ya Pak. Oh ya Bu. Kalau begitu kita tutup bincang-bincang kita hari ini dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik.
Ya, jadi hari ini Pak, saya akan melakukan observasi dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Jadi di sini saya akan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada, yaitu apakah Bapak sudah melaksanakan teknik coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sebelumnya Pak, saya mau menanyakan kompetensi apa saja yang ada dalam teknik coaching itu Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu memudahkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Seperti itu. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Nah, di sini kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Baiklah Pak, sebelum melaksanakan coaching saya juga akan menanyakan dulu indikator ketercapaian Bapak di sini apa ya untuk pencapaian tujuan kegiatan ini? Indikator ketercapaian terkait dengan pelaksanaan coaching ini itu eh, saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oh, jadi ini indikator ketercapaian Bapak ya, di mana coaching mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oh ya, baiklah Pak, silakan Bapak melanjutkan kegiatan Bapak, yaitu melakukan kegiatan coaching bersama coach Bapak. Dan saya akan tetap di sini untuk mengamati Bapak. Silakan Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Eh, Alhamdulillah ada Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, ada yang bisa saya bantu. Begini Pak, sebenarnya saya ingin hanya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Anda rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Pak, apakah Bapak masih ingat 2 hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas? Saya mendapat teguran dari Bapak pengawas tentang proses mengajar saya. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak dapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya Pak, tidak terlalu serius. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Pak? Begini Pak, saya mendapat kritikan tentang proses mengajar saya dari Bapak pengawas. Kenapa bisa Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Beliau sepertinya ingin saya mengajar menggunakan buku teks. Pada saat saya supervisi, saya menggunakan sumber bahan bacaan dari yang lain, bukan dari buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak atas kritikan dari pengawas tersebut? Sebenarnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar menggunakan sumber bacaan dari berbagai referensi yang mengacu pada kurikulum. Tetapi dari pernyataan saya tersebut, Bapak pengawas merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Saya tanya Bapak dulu, selama ini dalam proses pembelajaran apa yang biasa Bapak lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi, selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber referensi dan memberikan siswa saya menonton video pembelajaran yang aktif dan menarik. Terus mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, apa yang saya lakukan dan berikan kepada siswa saya sudah sangat menarik, memudahkan siswa untuk belajar dan sudah sesuai dengan kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak, tapi kita perlu ketahui bahwa
kesiapan belajar siswa dan gaya belajarnya itu berbeda-beda. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran begitu? Selama ini hasil belajar siswa saya masih kurang maksimal. Setelah Bapak bercerita, bagaimana sekarang perasaannya, Pak? Perasaan saya sekarang sudah lega, tapi jujur akhir-akhir ini perasaan saya tidak tenang. Banyak pekerjaan rumah saya terbengkalai gara-gara masalah ini. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman selama ini, Bapak pengawas menyampaikan masalah ini sama kepala sekolah saya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat merasa tidak nyaman itu karena pada saat Bapak ditegur oleh Pak Pengawas, Bapak juga menyampaikan argumennya bahwa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dan sudah mengacu terhadap kurikulum, sehingga Bapak Pengawas merasa tersinggung. Kira-kira saya akan dipanggil sama kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan diri, kemudian harus mempersiapkan jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan terkait dengan permasalahan ini. Tapi saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga Bapak bisa mengajar kembali dengan suasana hati yang senang. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berencana untuk bertemu beliau dan meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Kita meminta solusi dari beliau. Lalu apakah ada hal lain yang Bapak ingin lakukan? Saya juga akan menemui Bapak Pengawas dan meminta maaf dan minta saran bagaimana cara proses belajar yang baik ke depannya. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Selanjutnya saya juga akan meminta masukan dari teman-teman yang serumpun dengan mata pelajaran saya, yang lebih menggunakan buku teks sebagai sumber utama dalam belajar, tetapi saya tetap akan menggunakan sumber belajar yang lain seperti dulu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bapak. Syukurlah, alhamdulillah kan saya sekarang sudah merasa lega. Sejujurnya dulu saya merasa takut untuk mengambil keputusan. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Itu saya akan mengacu pada kurikulum dan akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada kurikulum. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam kepikiran saya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman serumpun mata pelajaran saya. Dan saya akan mengajak mereka saling mengingatkan satu sama lain. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa bersalah. Amin, terima kasih banyak Pak. Saya merasa sudah lega dan tidak merasa bersalah lagi, dan semoga kedepannya kita bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin Pak. Maaf Pak, kebetulan saya sudah janji dengan siswa saya di kantor untuk mengumpul tugas PR mereka. Jadi saya pamit dulu ya Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah melakukan kegiatan coaching bersama coaching Bapak, Ya. dan saya lihat kegiatan ini berjalan dengan lancar.
Nah, Pak, setelah melakukan kegiatan ini, saya akan merefleksikan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan ini, Pak. Ya Bu, saya sudah melakukan koci dengan sesuai dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengacu dan menggali koci saya untuk bisa memecahkan masalahnya. Oh, jadi itu tadi rangkaian kegiatan yang sudah Bapak lakukan ya. Baiklah Pak, saya akan membacakan catatan saya sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi, bahwa Bapak tadi sudah sangat bagus dalam melakukan coaching, di mana Bapak bertindak sebagai coach. Bapak sudah melaksanakan teknik coaching dengan baik, yaitu di mana di dalamnya terdapat alur tirta. Sudah ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi menurut saya kegiatan ini sudah sangat bagus. Kemudian Pak, setelah kegiatan ini kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, kemudian memahami lagi proses bagaimana cara menggali masalah koci sehingga mereka dapat menemukan solusinya. Oh ya Pak, bagus sekali. Semoga apa yang menjadi komitmen Bapak bisa dilaksanakan ke depannya, dan Bapak bisa menjadi guru yang baik bagi muridnya dan menjadi teladan bagi rekan-rekan sejawatnya. Baiklah Pak, terima kasih untuk hari ini yang sudah melakukan kegiatan coaching ini, dan sampai jumpa di lain waktu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching hari ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Jadi indikatornya yaitu ketika coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, begitu Pak. Demikian dulu ya Ibu pra observasi kali ini. Silakan Ibu lakukan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa ada waktunya hari ini Bu? Oh iya Pak. Sepertinya Pak Pandi murung ya, tidak seperti biasanya, tidak bersemangat. Ada apa ya Pak? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu luangnya. Oh tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat terkait dengan masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu bisa bantu? Oh dengan senang hati Pak. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya cuma ingin mencari solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang.
Oh, masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini Bu, Ibu masih ingat nggak ya minggu lalu Bapak pengawas mengadakan supervisi di kelas. Nah, waktu itu saya dapat teguran dari Bapak pengawas. Oh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya Bu, masalahnya tidak serius. Oh, tidak serius. Tidak serius bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses pelajaran yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Beliau sepertinya keberatan karena pada saat saya melaksanakan pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks pelajaran Bu. Oh, lalu bagaimana respon Bapak terhadap kritik dari Bapak pengawas Pak? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa proses belajar mengajar saya sudah apa nih? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, tetapi setelah saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung Bu. Oh, masalahnya seperti itu. Kalau boleh tahu, selama ini bagaimana proses belajar mengajar yang Bapak lakukan? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya mengajar menggunakan sumber belajar dari buku perpustakaan, menggunakan media pembelajaran interaktif, dan juga menggunakan video-video pembelajaran untuk menonton siswa seperti itu. Oh, begitu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks ya? Sebenarnya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah mengacu pada kurikulum dan siswa juga termotivasi dengan sumber belajar tersebut. Oh, sebenarnya sih itu sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya ketika Bapak menggunakan sumber lain dalam proses belajar mengajar? Karena seperti yang kita ketahui bahwa murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, begitu pula dengan gaya belajarnya Pak. Oh iya ya Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya? Ya, itulah pentingnya buku teks Pak. Mungkin Bapak pengawas memiliki tujuan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa buku teks juga sangat penting digunakan dalam proses belajar mengajar Pak. Betul juga Bu ya. Nah, setelah bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Setelah beberapa hari ini sebenarnya saya kurang nyaman Bu. Di rumah juga kepikiran terus terkait dengan masalah tersebut. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, takut nanti jadi masalah di kemudian hari Bu. Oh, bisa saya simpulkan kalau selama ini Bapak merasa tidak nyaman karena pada waktu supervisi Bapak tidak menggunakan buku teks. Kemudian Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah ya? Kalau menurut saya, Bapak sebaiknya merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Kalaupun nanti Bapak akan dipanggil oleh kepala sekolah, seharusnya Bapak menceritakan yang sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah bisa memberikan solusi yang terbaik atas masalah yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan ya Bu. Ya Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau, mungkin beliau bisa memberikan solusi untuk saya Bu. Oh iya Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui beliau dan meminta maaf, kemudian meminta saran juga terkait bagaimana proses belajar mengajar dengan baik. Oh bagus Pak. Lalu bagaimana proses belajar mengajar yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama. Kemudian di samping itu saya juga menggunakan yang saya lakukan seperti biasanya, karena
siswa sudah nyaman belajar dengan berbagai media pembelajaran termasuk menggunakan video pembelajaran seperti itu. Ya, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat dan saya sangat setuju sekali dengan ide yang Bapak akan lakukan nantinya. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega karena semuanya sudah teratasi. Karena jujur saya takut salah langkah terkait dengan permasalahan ini. Ya, syukurlah Pak kalau Bapak sekarang sudah merasa lega. Nah, dari rencana yang akan Bapak lakukan, komitmen apa yang akan Bapak jalankan ke depannya, Pak? Untuk hal itu, dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan mematuhi aturan yang ada termasuk aturan dari Bapak pengawas tersebut. Oh iya Pak. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan berkomunikasi dan akan berkolaborasi dengan teman guru serumpu mata pelajaran agar bisa saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Semoga Bapak bisa bekerja dengan nyaman dan bisa menjalankan tugas dengan baik, Pak. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini, Bu. Sudah mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa jadi teladan bagi murid-murid kita nantinya. Amin. Iya, Pak, sama-sama. Oh ya, maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka mau mengumpulkan PR. Izin saya kembali ke kelas dulu Bu ya. Oh ya Pak, silahkan. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bu Tresmi sudah melakukan coaching dengan Pak Pandi ya? Iya Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Pandi. Jadi saya sudah menanyakan hal-hal terkait masalah yang dialami oleh Pak Pandi dan saya sudah mengarahkan beliau untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Pak. Oh begitu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Sehingga Pak Pandi bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coach tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana cara saya meningkatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Pak, dan saya akan lebih memahami lagi kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Iya Pak. Terima kasih untuk waktunya Bu. Sama-sama Pak.